Hai guys, kembali lagi bersama teman hayalan. Kali ini saya akan bercerita panjang kali lebar, kali-kali aja dapat janda ya guys. Ditemani suara Tonggeret yang bernyanyi, saya akan mendongeng sebuah film. Di awal film memperlihatkan seorang pemuda miskin yang bernama Aladin. Aladin adalah pemuda yang tinggal di kota Agrabah. Dia adalah seorang pencuri yang sangat pintar dan hidup bersama seekor monyet yang bernama Abu. Suatu hari, saat Aladin sedang mencari mangsa untuk dicuri, Aladin bertemu dengan Putri Jasmine yang sedang menyamar sebagai rakyat biasa untuk mencari tahu seperti apa kehidupan rakyatnya. Di sana Putri Jasmine melihat dua orang anak kecil yang sedang kelaparan. Putri Jasmine mengambil dua roti untuk diberikan kepada dua anak tersebut. Ketika pedagang roti meminta Putri Jasmine untuk membayar roti yang telah dia ambil, Putri Jasmine tidak bisa membayarnya karena Putri Jasmine tidak membawa uang untuk membayar roti yang telah dia berikan kepada dua anak yang kelaparan tadi. Saat itu Aladin kebetulan lewat. Aladin kemudian membantu Putri Jasmine. Aladin kemudian berpura-pura memberikan gelang Putri Jasmine sebagai ganti rugi kepada pedagang roti tersebut. Namun ternyata itu hanyalah tipuan dari Aladin. Sebenarnya Aladin tidak pernah memberikan gelang tersebut kepada pedagang roti. Pedagang roti sangat marah, kemudian menyuruh penjaga pasar untuk menangkap Aladin dan Putri Jasmine. Aladin dan Putri Jasmine kemudian dikejar oleh penjaga pasar karena mereka diteriaki maling oleh si pedagang roti. Namun mereka akhirnya bisa selamat. Aladin kemudian membawa Putri Jasmine ke dalam rumah Aladin. Kejadian tadi ternyata membuat Putri Jasmine sangat terkesan kepada Aladin. Aladin tidak tahu kalau Jasmine adalah putri seorang sultan. Aladin mengira Jasmine hanyalah seorang pelayan dari putri raja. Tiba-tiba mereka melihat iring-iringan seorang pangeran yang akan melamar Putri Jasmine. Tapi saat Aladin akan mengembalikan gelang milik Putri Jasmine, ternyata gelang milik Putri Jasmine telah hilang dari tangan Aladin. Putri Jasmine sangat kecewa kepada Aladin. Putri Jasmine menganggap Aladin telah menipunya. Lalu Putri Jasmine pulang ke istana. Ternyata gelang milik Putri Jasmine disembunyikan oleh monyet milik Aladin yang bernama Abu. Di malam hari, Aladin pergi menyelinap ke kerajaan Agrabah untuk menemui Putri Jasmine. Aladin mengembalikan gelang milik Putri Jasmine. Putri Jasmine pun sangat kagum kepada Aladin yang telah mampu melewati 40 lapis penjaga kerajaan. Setelah itu, Aladin mengambil jepitan rambut milik Putri Jasmine agar Aladin memiliki alasan untuk bertemu kembali dengan Putri Jasmine. Tapi sayangnya, saat Aladin akan pulang, Aladin harus tertangkap oleh Jafar yang ternyata telah membuntuti Aladin sejak awal. Jafar kemudian menghasut Aladin. Aladin diminta untuk mengambilkan sebuah lampu ajaib di dalam gua ajaib. Aladin akan dijanjikan hadiah yang sangat besar yang bisa membuat Aladin kaya raya. Hadiah itu akan diberikan jika Aladin berhasil memberikan lampu tersebut kepada Jafar. Mendengar hal itu, Aladin pun langsung setuju. Jafar kemudian membawa Aladin ke depan mulut gua ajaib. Aladin kemudian masuk ke dalam gua ajaib tersebut. Di dalam gua, Aladin dan Abu melihat banyak sekali harta berserakan. Tapi mereka dilarang untuk menyentuh harta tersebut, karena itu adalah pantangannya. Di dalam gua, Aladin melihat sebuah karpet ajaib yang terjepit oleh sebuah batu besar. Aladin kemudian membantu membebaskan karpet ajaib dengan mengangkat batu yang menjepitnya. Aladin kemudian langsung bergegas mengambil lampu ajaib yang ada di puncak batu yang sangat tinggi. Namun di waktu yang bersamaan, Abu terbuai oleh sebuah permata merah. Kemudian Abu menyentuh permata merah tersebut. Hal itu membuat penjaga gua sangat marah. Tapi untungnya Aladin berhasil mengambil lampu ajaib di puncak batu. Gua itu mulai runtuh dan dipenuhi oleh lava yang sangat panas. Aladin kemudian mencoba menyelamatkan diri, naik ke atas tebing. Di sana ternyata sudah ada Jafar yang langsung meminta lampu ajaib kepada Aladin. Tapi setelah Aladin memberikan lampu ajaib kepada Jafar, ternyata Jafar tidak membantu Aladin untuk naik ke atas tebing. Saat itu Aladin terjatuh dari tebing. Abu kemudian menyerang Jafar dan diam-diam mengambil lampu ajaib dari Jafar. Tapi untungnya Aladin berhasil diselamatkan oleh lampu ajaib. Aladin kemudian menggosok lampu ajaib tersebut. Saat itu juga tiba-tiba muncul sosok jin dengan badan kekar berwarna biru. Aladin hanya terdiam, bingung melihat Jini. Jini kemudian menyarankan agar Aladin membuat sebuah permintaan untuk membawa mereka semua keluar dari gua. Saat itu Aladin langsung setuju dengan perkataan Jini. Jini langsung membawa mereka semua keluar dari gua.
Genie kemudian menjelaskan kepada Aladin bahwa Aladin hanya bisa membuat 3 permintaan, dan Aladin telah menggunakan 1 permintaannya untuk keluar dari dalam gua. Tapi Aladin tidak setuju. Aladin berkata bahwa permintaan yang tadi tidak sah, karena Genie sendirilah yang meminta agar Aladin mengucapkan hal itu. Jadi Aladin masih memiliki 3 permintaan. Saat itu Aladin bertanya kepada Genie, sebagai jin yang hebat, apa yang Genie inginkan? Kemudian Genie memberitahu Aladin bahwa Genie ingin terbebas dari kutukannya sebagai jin lampu dan ingin berubah menjadi manusia biasa. Tapi Genie hanya bisa terbebas jika ada seseorang yang mau mengorbankan salah satu permintaannya untuk membebaskan Genie. Aladin pun kemudian berkata kepada Genie. Aladin berjanji akan membuat permintaan untuk membebaskan Genie. Aladin kemudian bercerita kepada Genie bahwa dia ingin melamar seorang putri dari kerajaan Agrabah. Aladin ingin menjadi seorang pangeran agar Putri Jasmine mau menerimanya. Aladin kemudian membuat 1 permintaan kepada Genie. Aladin meminta agar Genie membuat Aladin terlihat seperti seorang pangeran, karena dia akan melamar Putri Jasmine. Genie kemudian langsung merubah penampilan Aladin menjadi seorang pangeran yang sangat tampan. Aladin kemudian merubah namanya menjadi Pangeran Ali dari Ababwa, karena saat ini mereka berada di daerah Ababwa. Setelah dirasa cukup ganteng, Pangeran Ali kemudian datang ke kota Agrabah untuk menemui Putri Jasmine. Setelah Pangeran Ali sampai di hadapan Sultan Agrabah, Pangeran Ali ternyata sangat grogi, yang membuat Pangeran Ali sangat terbata-bata saat berbicara. Melihat hal itu, Genie kemudian berkata bahwa dalam 10.000 tahun, baru pertama kali ini dia merasakan malu seperti sekarang. Lalu Sultan mengundang Pangeran Ali ke acara pesta yang akan diadakan nanti malam. Di pesta itu, Perdana Menteri Jafar telah mengetahui siapa Ali sebenarnya. Jafar mencoba menghipnotis Ali, namun Genie kemudian berhasil mencegahnya. Genie kemudian membantu Ali untuk berdansa dengan Putri Jasmine, hingga Putri Jasmine pun terkesan kepada Pangeran Ali. Singkat cerita, Genie membantu Aladin untuk bertemu dengan Putri Jasmine, dengan mengajak pelayannya jalan-jalan. Yang kebetulan pelayan itu suka kepada Genie. Pangeran Ali kemudian mengajak Putri Jasmine untuk terbang menggunakan karpet ajaib. Ternyata kejadian itu diketahui oleh Jafar. Jafar kemudian menangkap Aladin. Jafar yang sudah mengetahui siapa Aladin sebenarnya, meminta lampu ajaib kepada Aladin. Tapi lampu ajaibnya berhasil dibawa pergi oleh Abu menggunakan karpet ajaib. Jafar yang sudah sangat marah, kemudian membuang Pangeran Aladin ke dalam laut dengan tangan terikat. Abu kemudian datang bersama karpet ajaib dan langsung melemparkan lampu ajaib ke arah Pangeran Ali di dalam laut. Ali berusaha meraih lampu ajaib tersebut, namun keburu kehabisan napas. Tapi untungnya tangan Pangeran Ali berhasil menyentuh lampu ajaib tersebut. Kemudian Genie berhasil menyelamatkan Aladin dengan menggunakan 1 permintaan Aladin yang diwakili secara tertulis oleh Genie. Pangeran Ali kemudian memberitahukan hal itu kepada Putri Jasmine dan mengadukannya kepada Sultan. Walaupun Sultan sempat terhipnotis oleh Jafar, tapi Aladin berhasil menggagalkannya dengan menghancurkan tongkat milik Jafar. Jafar kemudian dijebloskan ke dalam penjara, tapi Jafar berhasil kabur karena dibantu oleh burung peliharaannya. Aladin ternyata sekarang mulai terbuai dengan keadaannya sebagai pangeran. Tapi Genie memperingatkan Aladin untuk menyudahi sandiwara ini. Tapi Aladin malah berprasangka buruk kepada Genie. Aladin berpikir bahwa Genie berkata seperti itu karena Genie takut Aladin tidak menepati janjinya untuk membebaskan Genie. Hal itu membuat Genie sangat sakit hati. Aladin berjalan pulang menuju rumahnya, tapi di perjalanan Aladin tidak sadar bahwa lampu ajaibnya telah dicuri oleh Jafar. Dengan penuh ambisi, Jafar langsung merebut istana dengan bantuan Genie. Tapi karena tidak ada seorang pun yang mematuhinya, Jafar kemudian meminta Genie untuk merubahnya menjadi penyihir yang paling hebat di dunia. Genie pun mengabulkan permintaan Jafar tersebut. Sekarang Jafar memiliki ilmu sihir yang sangat hebat. Dengan kekuatan sihirnya, Jafar kemudian melenyapkan orang-orang terdekat Sultan. Aladin kemudian diam-diam mencoba mengambil lampu ajaib dari atas meja, tapi Jafar berhasil mencegahnya. Jafar memindahkan Aladin ke hadapan Putri Jasmine dan memberitahukan siapa sebenarnya Aladin. Aladin bukan seorang pangeran, Aladin hanyalah seorang pencuri.
Jafar kemudian menggunakan sihirnya untuk memindahkan Aladin dan Abu ke gurun salju. Genie kemudian diam-diam mengirimkan karpet ajaib untuk membantu Aladin di gurun salju. Di istana, Jafar mengancam akan membunuh Sultan jika Putri Jasmine tidak mau menikah dengannya. Dengan sangat terpaksa, Putri Jasmine pun setuju dan mau dinikahi oleh Jafar. Singkat cerita, saat akan melakukan ritual pernikahan, Putri Jasmine tiba-tiba melihat Aladin yang sedang terbang dari kejauhan menuju ke arahnya. Putri Jasmine kemudian langsung merebut lampu ajaib dari Jafar dan langsung melompat ke atas karpet ajaib. Jafar sangat marah. Jafar kemudian merubah burung peliharaannya menjadi besar untuk merebut lampu ajaib dari tangan Aladin. Sultan berusaha menghentikan Jafar dengan menjatuhkan tongkat sihir milik Jafar. Tapi Jafar dapat mengambil tongkatnya kembali. Jafar kemudian kembali menggunakan sihirnya untuk membuat angin yang sangat besar untuk menarik Aladin dan teman-temannya. Hingga akhirnya Aladin dan teman-temannya berhasil ditangkap oleh Jafar. Dengan kesombongannya, Jafar mengatakan bahwa sekarang dialah orang yang paling kuat di bumi. Namun Aladin berkata kepada Jafar bahwa Jafar tidak akan bisa menjadi orang yang paling kuat di bumi, karena kekuatan Jafar hanyalah pemberian dari Genie. Genie bisa menarik kekuatan Jafar kapan saja. Karena Genie adalah makhluk yang terkuat di alam semesta. Jafar yang sangat marah, dia tidak terima dengan perkataan Aladin. Jafar kemudian menggunakan permintaan terakhirnya. Jafar meminta agar Genie merubahnya menjadi makhluk yang lebih kuat dari Genie. Genie kemudian memiliki rencana. Genie kemudian memanfaatkan kesempatan tersebut. Genie merubah Jafar menjadi makhluk paling kuat, yaitu merubah Jafar menjadi jin lampu seperti Genie. Akhirnya, sekarang Jafar telah menjadi makhluk paling kuat di alam semesta. Namun sebagai jin lampu, Jafar harus terjebak di dalam lampu ajaib, karena jin lampu tanpa tuan hanya bisa tinggal di dalam lampu ajaib. Genie pun membuang lampu ajaib Jafar ke gua ajaib. Setelah itu, kerajaan pun kembali normal. Sultan kemudian berterima kasih kepada Aladin karena telah menyelamatkan kerajaan dari keserakahan Jafar. Genie juga meminta maaf kepada Aladin. Genie kemudian meminta Aladin untuk mengucapkan permintaan terakhirnya agar dapat bersatu dengan Putri Jasmine. Tapi Aladin membuat permintaan yang membuat Genie sangat kaget. Aladin kemudian membuat permintaan terakhirnya untuk membebaskan Genie. Seketika Genie langsung terbebas dari kutukannya. Dia berubah menjadi manusia biasa. Akhir cerita, Genie yang telah berubah menjadi manusia biasa kini hidup bahagia bersama pelayan Putri Jasmine. Mereka memiliki 2 orang anak dan tinggal di atas kapal impian mereka. Aladin kemudian menikah dengan Putri Jasmine dan menjadi seorang pangeran di kerajaan Agrabah. Genie kemudian menceritakan pengalaman kisahnya yang sangat luar biasa kepada anak-anaknya di atas kapal.